Acara selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Pesantren Miftahun Najah Lamongan kepada Bapak Haji Sujai MSI. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ya ayyuhalladzina amanu idza tafassahu fi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadallahu alazim. Yang terhormat para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Miftahun Najah, para ustadz, santriwan dan santriwati, serta hadirin wal hadiroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita sama-sama bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam acara panggung gembira santri Miftahun Najah Lamongan. Sholawat beserta salam semoga senantiasa dicurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga pada kita semua sebagai umatnya ila yaumiddin. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada wali murid dan undangan sekalian yang telah hadir di Pondok Pesantren Miftahun Najah. Yang berikutnya adalah terima kasih kepada ketua panitia dan tim penyelenggara acara panggung gembira Pondok Pesantren Miftahun Najah, yang tentunya mulai dari persiapan sampai terlaksananya acara ini tidak mudah. Yang saya tahu bukan sehari dua hari, bahkan bukan 1 minggu 2 minggu untuk persiapannya. Dengan kerja kerasnya, alhamdulillah, dengan dukungan semua tim, ini bisa terlaksana. Dan ini perlu diapresiasi bahwa penyelenggaraan seperti ini tidak gampang. Oleh karena itu ke depan mungkin bisa panitianya bisa berganti agar bisa regenerasi. Dan apa yang telah disampaikan oleh ketua panitia tadi, bahwa maksud dan tujuan daripada acara panggung gembira ini adalah untuk menggali potensi santri, untuk mengembangkan bakat santri dan kreasi daripada santriwan santriwati semuanya. Kalau boleh saya cerita, saat saya anak-anak duduk di ibtidaiyah, yang namanya pentas di panggung ini, bapak-bapak, ibu-ibu, itu tidak mudah. Sampai detik ini saya masih teringat
pada saat acara-acara seperti ini. Waktu saya di Ibtidaiyah dalam acara ihtifalan, sama ustadznya sudah dibuat konsep. Di dalam konsepnya itu tidak ada pakai nangis, tidak ada. Tapi begitu tampil baru separuh aja nangis. Nangis beneran. Jadi artinya tidak gampang. Tapi alhamdulillah pada anak-anak sekarang ini yang istilahnya zaman now ya, generasinya bukan generasi X seperti kami dulu. Ini luar biasa, perbedaannya jauh sekali. Kalau dahulu itu yang namanya pentas itu sudah tidak bisa bicara. Hampir rata-rata dalam satu kelas itu di pertengahan ihtifalan itu semuanya pada nangis. Jadi itulah pendidikan yang dahulu sampai saat ini kita bisa rasakan, dan itu akan terjadi, akan ditemukan oleh anak-anak kita yang sekarang berlatih di pentas, itu menjadikan bekal ke depan untuk mengasah mental. Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah bahwa panggung gembira ini bukan hanya sekedar pertunjukan, bukan sekedar pertunjukan, namun bagi santri adalah sebagai latihan dan pendidikan. Latihan dan pendidikan. Walaupun sepele, mohon maaf ibu-ibu ya. Nari-nari itu kalau banyak orang itu tidak gampang. Harus kompak. Kelihatannya aja gampang, tapi itu semuanya perlu latihan. Bahkan sudah latihan pun begitu tampil beda lagi mentalnya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya tadi juga sudah disampaikan oleh pimpinan pesantren. Akan saya sampaikan lagi, walaupun ini naudzubillah min dzalik bukan bermaksud dia, bukan bermaksud ria atau pengen dialem kata bahasa Lamongan, yaitu telah dicanangkannya pembangunan Masjid Miftahun Najah, yang biayanya adalah tadi, mohon maaf, bukan 10 miliar, saya lihat 15 miliar, dan itu mungkin bisa lebih. Dan ini adalah niat besar, program besar untuk membangun peradaban baru di pesisir daerah Banten, khususnya di Kampung Lamongan, tepatnya di Miftahun Najah ini. Mengapa kita gembor-gemborkan, kita kampanyekan, bahkan mohon maaf di YouTube pun dimasukkan, bisa dilihat di channel Masjid Miftahun Najah. Itu karena kami merasa tidak mampu, kami tidak kuasa, sehingga kami mengajak kaum muslimin dan muslimat untuk mendukung suksesnya pembangunan masjid tersebut. Karena tadi disampaikan bahwa secara desain tingginya sekitar 40 meter, itu bisa dilihat dari laut. Jadi kalau dari laut pesisir itu bisa, insya Allah bisa dilihat ketinggian daripada masjid ini, karena memang dekat dari laut. Tapi itu pun memang sungguh luar biasa tingginya. Hadirin rahimakumullah, dan ini mohon maaf, bukan angan-angan, bukan hayalan. Hampura, saya tidak malu-malu. Kami bertekad dengan mohon dukungan dari semuanya, bahwa ini istilahnya walaupun setahun tidak jadi, walaupun 2 tahun tidak jadi, bahwa niat besar ini sudah dicanangkan, sudah ditancapkan. Selanjutnya kita tinggal berusaha, berupaya dan berdoa, karena memang ini juga merupakan syiar Islam, bahwa masjid adalah simbol syiar Islam. Jadi mengenai Islam luntur, hancur dari bumi, itu urusan Allah, dan pasti dijamin Islam tetap. Namun bagi kita adalah bagaimana berjuang menegakkan, melanjutkan syariah Islam ini. Karena belum tentu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, Islam di daerah pesisir ini masih tetap jaya,
naudzubillah, kalau kita tidak dari sekarang diantisipasi, tinggal menyesal di kemudian hari. Oleh karena itu, program ini sengaja dicanangkan, mudah-mudahan 3 tahun 4 tahun ke depan jadi dengan kondisi yang akan datang, masjid itu akan bisa bermanfaat. Karena sekarang ini mohon maaf, untuk di Miftahun Najah menggunakan majelis, sehingga untuk santriwan dan santriwati sudah kurang memadai. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini juga sebenarnya masih dalam kondisi pandemi, yaitu mengenai virus corona. Namun kita semua yakin dan kita berdoa, walaupun kita memakai masker, mencuci tangan ataupun menjaga jarak, itu adalah kewajiban ikhtiar. Kita patuhi semaksimal mungkin agar ikhtiar kita semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluarga besar Miftahun Najah, para ustadznya, para santrinya, para wali santrinya, para pekerjanya dan keluarganya semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.